Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini kita masuk dalam majelis ke-16 di kitab fikih praktis dalam madhab Syafi'i karya Imam Al-Qadhi Abu Syuja rahimahullahu ta'ala. Kita di malam hari ini alhamdulillah masuk di tahap terakhir dalam pembahasan haid dan nifas. Yaitu perkara-perkara yang diharamkan atau dilarang bagi orang yang sedang haid. Demikian pula yang sedang nifas. Kata Al-Qadhi Abu Syuja rahimahullahu ta'ala, wa yahrumu bil haidi thamaniyatu asya. Ada 8 perkara yang diharamkan karena sebab haid. 8 perkara ini dilarang ketika seorang perempuan haid. Dan 8 yang beliau akan sebutkan nanti ada yang disepakati itu tidak boleh dilakukan oleh orang yang sedang haid. Dan ada yang diperselisihkan oleh para ulama madhab. Kita lihat apa saja yang disepakati, kemudian apa yang diperselisihkan. Kata penulis rahimahullah, as-sholatu. Ini yang pertama. Dilarang bagi seorang yang sedang haid untuk sholat. Hal ini disepakati oleh para ulama, tidak ada silang pendapat. Berdasarkan dalil-dalil dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya misalnya hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aqbalatil haidatu fada'is shalah." Apabila datang dari haid, maka tinggalkan sholat. Nabi memerintahkan untuk meninggalkannya. Ini menunjukkan haram dilakukan. Ini menunjukkan haram dilakukan. Dan kalau dia sholat dalam keadaan haid, itu tidak sah sholatnya. Tidak diterima. Kalaupun dia sholat dalam keadaan haid. Iya. Dalil dalam masalah ini bukan hanya yang kami sebutkan tadi. Sangat banyak. Apakah ada dalam Bukhari Muslim atau di luar daripada Bukhari, di luar daripada riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan kesepakatan telah dinukil dalam masalah ini.
bahwa seorang perempuan apabila dia haid diharamkan baginya untuk sholat. Ini yang pertama. Yang kedua, kata beliau, wassaum, berpuasa. Yang kedua ini juga berdasarkan kesepakatan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Tidak ada silang pendapat di kalangan ulama fikih bahwa seorang perempuan apabila dia datang haidnya haram berpuasa. Dalil dalam masalah ini sangat banyak juga. Di antaranya adalah ada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, demikian pula Imam Muslim rahimahullah. Nabi pernah menjelaskan bahwa perempuan itu kurang agamanya dan kurang akalnya. Beliau ditanya, kenapa perempuan kurang agamanya? Maka Nabi menjawab, alaysat idha hadot lam tusolli walam tasum. Bukankah jika dia haid tidak sholat, tidak puasa? Ini kata Nabi SAW. Ya, itulah kurang agamanya. Laki-laki tidak ada liburnya untuk sholat. Tidak ada liburnya untuk berpuasa. Perempuan kalau haid, tidak sholat, tidak puasa. Tidak sholat, demikian pula tidak puasa. Ini disepakati yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa qiraatul Qur'an. Kata beliau termasuk yang diharamkan bagi seorang perempuan yang sedang haid adalah membaca Al-Quran. Kalau ini tidak disepakati, diperselisihkan. Maksudnya baca dari hafalannya ya, bukan baca dari mushaf, memegang mushaf. Kalau memegang mushaf lain lagi pembahasannya, sebentar. Ini dia baca Al-Quran dari hafalannya. Hal ini apakah diharamkan terhadap seorang perempuan atau tidak diperselisihkan. Sebagian para ulama rahimahumullah berpendapat seperti yang disebutkan oleh penulis, yaitu diharamkan. Ada dalil mereka dalam hal ini yang perlu kita ketahui. Kenapa bisa mereka berpendapat haram? Mereka berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, demikian pula Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, la yakra'ul junub walal haid syai'an minal Qur'an. Seorang yang sedang junub, demikian pula seorang yang sedang haid, tidak membaca sedikit pun dari Quran. Itu dalilnya. Seorang yang sedang junub, demikian pula seorang yang sedang haid, tidak membaca sedikit pun dari Al-Quran. Ini dalilnya. Sementara ulama yang lain berpendapat bahwa seorang yang sedang haid boleh membaca Quran dari hafalannya. Boleh membaca Quran dari hafalannya. Berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam
Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahwasannya dia berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyanih. Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah pada setiap keadaannya. Setiap keadaan maksudnya junub ataupun apa tidak junub. Belum berzikir kepada Allah. Dan Quran termasuk zikir. Itu sisinya. Dan Al-Quran itu termasuk zikir. Itu adalah termasuk zikir. Ini sisi pendalilan mereka. Iya, ini sisi pendalilan mereka. Iya. Yang disebutkan oleh para ulama yang berpendapat. Dengan pendapat yang kami sebutkan tadi. Sekarang sisa. Dari dua pendapat ini mana yang kuat? Itu sisanya. Kan ini kan pendapat bertentangan. Pendapat pertama boleh, tidak boleh. Dengan dalil hadis dari Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, la yaqra'ul junub walal haid syai'an minal Qur'an. Seorang yang sedang junub. Demikian pula yang sedang haid. Tidak boleh membaca sedikit pun dari Quran. Dan pendapat kedua mengatakan malah boleh. Karena baca Quran termasuk zikir. Termasuk zikir. Sekarang sisa kita melihat dari dua pendapat ini. Mana yang kuat? Itu paling pokok bagi kita pelajar. Maka tentunya untuk menentukan pendapat mana yang kuat dan mana yang tidak kuat, kita perlu memeriksa dalil yang dipakai oleh kedua pihak. Pendapat pertama Ana sudah sebutkan tadi, mereka berdalil dengan hadis riwayat Imam Abu Daud. Demikian pula Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dinukil dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Hadis ini yaitu yang kami sebutkan tadi, bahwa Nabi bersabda, seorang yang sedang junub demikian pula haid tidak boleh membaca sedikit pun dari Al-Quran. Ini hadis dhaif. Bahkan Syekh Albani agak keras dalam hal ini. Beliau berkata menghukumi ini hadis mungkar, palsu. Hadis yang mengatakan tadi itu, ya, bahwa seorang yang sedang junub demikian pula sedang haid tidak boleh baca Quran. Bahkan Syekh Albani bilang ini hadis palsu. Mungkar. Artinya dhaif jiddah. Lemah sekali. Tidak bisa didukung dan tidak bisa mendukung yang lain. Lemah sekali. Sementara hadis yang mengatakan boleh, riwayat Muslim. Riwayat Imam Muslim. Artinya tergambar mana yang kuat. Karena ketika ada dua pendapat yang bertentangan, kita harus perhatikan dalilnya. Dan kita sebagai seorang penuntut ilmu berpegang dengan dalil yang kuat, bukan pendapat. Karena pendapat itu kita pilih ditimbang dengan dalil. Jangan dibalik. Itu bagi kita penuntut ilmu. Jangan pernah membaliknya. Artinya kalau ada pendapat, lihat dalilnya. Jangan lihat orang yang berpendapat. Ketika dia berpendapat dengan dalil yang sahih, kita itu benar.
Yang lain ketika tidak sahih berarti salah. Berarti salah. Yang kita kuatkan adalah yang sahih dalilnya. Karena Imam Syafi'i sendiri rahimahullah belum pernah menyampaikan sebuah hadis dan belum berkata kalau saya tidak berpendapat dengannya maka saya gila. Kalau saya tidak berpendapat dengannya maka hilang akalku. Kalau ada dalil yang sahih. Beliau juga berkata kalau kamu dapat hadis di jalan maka itu madhabku. Belum tidak ajarkan kita untuk ta'assub. Artinya harus pegang pendapatnya. Enggak. Tidak ada ulama yang mengajarkan kita seperti itu. Kita diajarkan untuk selalu melihat dalil. Karena yang tidak akan pernah salah, Nabi kita Muhammad SAW. Kalau selain Nabi kita Muhammad SAW, bisa salah, bisa benar. Bisa salah, bisa benar. Makanya di sini karena kuatnya hadis yang kita sebutkan tadi. Bahkan ini bukan hanya selain Syafi'iyah mendoibkannya ya. Jangan sampai antum berkata, wah ini dia berarti menyelisih orang Syafi'iyah. Enggak. Bahkan orang Syafi'iyah sendiri mendoibkannya. Ini buku yang Anda pegang ini. Buku kitab yang berjudul Kifayatul Akhyar fi halli goyati al-ikhtisar. Yaitu syarah matan Abi Syuja. Orang Syafi'iyah juga. Yaitu Al-Imam Taqiyuddin ya, Abu Bakar ibn Muhammad al-Husaini Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i, ulama Syafi'iyah juga. Beliau berkata ketika menyampaikan hadis tadi, rawahu Abu Daud wa Tirmidzi lakinnahu dhaif. Riwayat Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi akan tetapi dia dhaif. Dan beliau berkata qalahu fi syarhil muhaddab. Bahkan ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi sebagai ulama Syafi'iyah dalam syarah Al-Muhaddab. Antum bisa pahami? Artinya ulama Syafi'iyah sendiri mendoibkan haditsnya. Karena sebagian orang kadang ketika kita berpendapat yang berbeda dengan buku, sebagian orang bilang ini enggak beradab. Pembahasannya tidak jadinya enggak jelas. Karena tidak ikut di buku. Enggak, kita enggak pernah diwajibkan untuk mengikuti buku. Kita diwajibkan untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Itu harus dipahami. Itu harus dipahami. Dan juga ada sisinya dari orang Syafi'iyah. Bukan berarti ini kita sudah roboh dunia ini karena tidak ikut. Enggak, orang Syafi'iyah sendiri mendoibkan ini hadits yang dipakai. Mendoibkan oleh hadits yang dipakai. Jadi kita keluar dengan kesimpulan bahwa seorang perempuan yang sedang haid boleh baca Quran dari hafalannya. Boleh baca Quran dari hafalannya. Iya. Kalau dari mushaf gimana? Nah, ini kita akan bicarakan sebentar. Karena mushaf terkait dengan menyentuhnya. Terkait dengan menyentuhnya. Ini baru membacanya dulu. Yang berikutnya. Ini yang keempat. Kata beliau rahmatullah, wa mashul mushaf. Termasuk yang diharamkan adalah bagi seorang perempuan yang sedang haid menyentuh mushaf. Bedakan membaca dan menyentuh. Termasuk yang diharamkan adalah menyentuh mushaf. Ini juga masalah yang kedua yang diperselisihkan. Sebagian para ulama seperti orang-orang Dhahiriyah, Daud Ad-Dhahiri, Ibn Hazm Ad-Dhahiri, mereka berpendapat bahwa menyentuh mushaf bagi seorang perempuan yang sedang haid tidak haram. Tidak haram. Kenapa? Kata mereka tidak ada dalil. Kata mereka tidak ada dalil yang mengharamkannya. Ini orang Dhahiriyah. Iya. Pendapatnya.
Sementara mayoritas berpendapat seperti yang disebutkan oleh penulis. Hukumnya haram. Seorang yang sedang haid menyentuh mushaf. Sebenarnya disebut oleh penulis. Pendapat penulis ini bukan hanya pendapat Syafi'iyah. Ini juga pendapat mayoritas ulama mazhab yang lain. Haram bagi seorang perempuan menyentuh mushaf. Menyentuh Quran. Kalau dia sedang haid. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Mereka berdalil dengan Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Waqi'ah ayat 79. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali yang disucikan. Ini kan ayat, kenapa pendapat pertama tadi bilang tidak ada? Mereka jawab, ini ayat malaikat, bukan Adam. Bukan manusia. Karena ini ayat terkait dengan Lauhul Mahfuz, bukan di dunia. Itu bantahan mereka. Cuman dibantah oleh mayoritas. Kalau malaikat saja tidak boleh, mereka tidak pernah melakukan dosa, ya apalagi manusia. Antum bisa paham ini? Ini dalil isyarat. Betul ini malaikat. Betul ini adalah malaikat. Seperti yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Bahwa diinginkan dengan di sini adalah ayat tadi tidak ada menyentuhnya kecuali yang disucikan. Maksudnya malaikat. Betul. Tapi ada namanya sebagaimana disebutkan dalam usul fikih, ada namanya dalil isyarat. Tahu dalil isyarat? Artinya Allah mengisyaratkan. Malaikat saja tidak boleh. Apalagi apa? Manusia mimbabi aula. Lebih-lebih tidak boleh. Dia menyentuhnya dalam keadaan tidak suci dari haid. Tidak suci dari junub. Lebih-lebih lagi. Dan ini pendapat yang kuat. Didukung lagi oleh dalil. Walaupun dalil ini dibicarakan sanadnya. Sebagian ulama hadits mengatakan Hasan bisyawahidihi. Hasan dengan pendukungnya. Yaitu Nabi SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, kata Nabi, la yamassul Qur'ana illa tahir. Tidak ada yang boleh menyentuh Quran kecuali yang suci. Tidak ada yang menyentuh Quran kecuali apa? Suci. Secara sanad dhaif, cuma ada pendukung dari jalur lain sehingga ulama hadits menghasankannya. Menghasankannya. Dan kalaupun dhaif, ya ayat sudah cukup. Kalaupun dhaif, maka ayat sudah cukup. Makanya mayoritas ulama madhab berpendapat seperti yang kita sebutkan. Seorang yang sedang haid, demikian pula nanti nifas karena sama hukumnya. Diharamkan menyentuh langsung mushaf. Tapi bagaimana kalau dia mau membaca Al-Quran? Kan boleh membacanya. Berdasarkan apa yang kita sebutkan tadi. Bagaimana caranya dia membaca? Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia pakai alas. Kalau mau membuka halamannya dan menyentuhnya. Tinggal dia pakai kos tangan, sudah. Boleh. Atau zaman kita sekarang ini lebih mudah lagi. Dia boleh baca lewat HP. Dia boleh baca lewat HP-nya. Karena dia baca lewat HP itu tidak baca, tidak menyentuh mushaf. Yang dia sentuh adalah layar HP-nya. Aplikasinya. Dipahami kan? Atau sebagian ulama mengatakan, dia baca dari tafsir. Jangan langsung Qur'annya. Dari terjemahan Qur'an. Jangan langsung Qur'annya. Ini jalan keluar. Bukan berarti dia tidak baca Qur'an. Kan boleh membacanya. Boleh membacanya. Menyentuhnya ini yang masalah. Ini jalan keluar. Alhamdulillah itu dimudahkan. Itu dimudahkan. Dan pendapat yang kuat tentunya itu.
Ia mengatakan diharamkan. Menyentuh langsung. Ini juga bagus pembahasan untuk muslimah ya. Kan kadang setiap Ramadan pertanyaannya apa hukum baca Quran. Bedakan baca sama menyentuhnya. Membacanya boleh. Menyentuhnya apa? Tidak boleh. Terus bagaimana? Itu tadi jalan keluarnya. Itu tadi jalan keluarnya. Kemudahan dalam hal tersebut. Jadi kalau dia haid di bulan Ramadan bukan berarti tidak boleh mengaji. Tetap mengaji. Cuman jangan menyentuh mushaf. Jangan menyentuh mushaf. Berikutnya. Kata beliau. Wahamluhu. Iya. Termasuk perkara yang belum sebutkan dari perkara yang diharamkan bagi seorang yang sedang haid adalah membawanya. Membawanya ini kita rinci. Kalau yang dimaksud membawanya dia sentuh, dia bawa dengan tangannya, apa hukumnya tadi? Haram. Kalau dia bawa dengan tas, dan semisalnya dia tidak sentuh langsung, dia menyentuhnya tapi pakai alas. Dia masukkan ke tasnya, apa hukumnya? Boleh. Paham kan? Jadi ini membawanya dirinci. Kalau bawa langsung dengan tangan, betul, haram. Kalau dengan alas kemudian dia taruh di tasnya, boleh. Boleh. Ini juga disebutkan oleh Al-Imam ya dari para a'immah dari kalangan Syafi'iyah. Dari kalangan Syafi'iyah. Makanya seperti di sini disebutkan ya illa ayyakuna fi amti'ah, dikecualikan. Haram membawanya langsung kecuali diletakkan di suatu tempat baru dia bawa. Diletakkan di suatu tempat kemudian dia apa? Bawa. Ini alhamdulillah jadi di matan itu umum. Membawanya secara umum kemudian kita uraikan. Membawa ada dua bentuk. Ada bawa dengan pegang langsung, ada bawa dengan taruh di tas. Kalau bawa pegang langsung haram. Kalau bawa dia taruh di tasnya boleh. Bahkan dalam madhab Syafi'iyah. Bahkan dalam madhab Syafi'iyah. Kemudian berikutnya. Termasuk yang diharamkan adalah wadukulul masjid. Ini perkara masuk masjid bagi seorang perempuan yang sedang haid. Ada beberapa bentuknya dulu. Baru kita bicarakan hukumnya. Iya. Pertama, kalau dia masuk dan dia mampu menjaga darahnya untuk tidak menetes di masjid. Dia pakai apa saja yang di perempuan pakai yang bisa menjaga darahnya supaya tidak tembus di masjid. Iya. Maka ini hukumnya adalah dibolehkan baginya untuk masuk masjid. Kalau aman dari talawus, seperti disebutkan oleh ulama Syafi'iyah. Kalau dia aman dari keluarnya darahnya ke lantai masjid, maka boleh. Karena darah haid najis. Ketika dia akan mengotori masjid, haram. Tapi kalau aman, maka tidak diharamkan. Paham kan? Kalau dia tidak aman, dia tidak yakin. Ini dia sudah pakai misalnya ya
penahan darah haidnya yang bisa menampungnya. Tapi dia tetap khawatir, sangkaan kuatnya akan tetap mengalir. Karena masih awal-awal darah itu keluarnya banyak. Ini haram bila khilaf. Ini diharamkan tanpa ada perselisihan. Kalau dia merasa ragu dan bahkan sangkaan kuatnya akan tembus ke lantai masjid kalau dia duduk di masjid. Ini haram, tidak boleh. Tapi kalau dia merasa aman, dia tahu kadar darahnya, ya, dia pakai pembalut dan misalnya dari yang menahan darahnya, dan dia yakin, enggak, biasanya saya enggak keluar, enggak tembus kalau begini. Boleh. Boleh. Ini pembahasan fikih bagi seorang perempuan yang sedang haid terkait dengan boleh atau tidaknya dia masuk masjid. Itulah rinciannya. Jadi ada dua keadaan. Aman dari keluarnya darah, tidak aman dari keluarnya darah. Kalau tidak aman, haram. Kalau aman, boleh. Dan tentunya akhwat yang lebih tahu keadaannya, dia tahu berdasarkan kebiasaannya. Berdasarkan apa? Kebiasaannya. Dia tahu itu. Dalil akan bolehnya, kalau aman, Nabi kita Muhammad SAW pernah memerintahkan Aisyah radhiyallahu taala anha untuk pergi ke masjid, ambil sajadah. Dia bilang ini haid, saya haid. Saya haid. Kata Nabi SAW, al-haidu laysat biyadik. Haid kan bukan di tanganmu. Ada yang ketika seorang perempuan haid, badannya tetap suci. Yang najis apanya? Darahnya. Yang najis itu adalah darah haid. Bukan badannya. Badannya tetap suci. Badannya tetap suci. Ini alhamdulillah terkait dengan yang beliau sebutkan, masuk masjid. Kemudian berikutnya yang beliau katakan adalah wat tawaf, termasuk perkara yang diharamkan terhadap seorang perempuan yang sedang haid adalah tawaf. Ini disepakati, tidak ada silang pendapat. Perempuan yang sedang haid tidak boleh tawaf mengelilingi Ka'bah. Ini tidak ada silang pendapat. Nabi SAW ketika belum berhaji dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, tiba-tiba dia haid. Tiba-tiba dia haid. Itu istrinya. Kata Nabi SAW kepadanya, if'ali ma yaf'alul hajj ghairu alla tatufi bil baiti hatta tathuri. Kata Nabi kita Muhammad SAW kepadanya, ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Lakukan apa yang dilakukan oleh orang yang sedang haji, hanya saja kamu tidak boleh tawaf di keliling Ka'bah. Boleh yang lain, adapun tawaf tidak boleh. Ini alhamdulillah perkara yang jelas tentunya. Ya. Akan hukumnya. Berikutnya kata beliau wal wat'u. Termasuk yang diharamkan adalah wato, berhubungan badan, berjima. Itu perkara yang diharamkan. Tentunya ini juga disepakati, tidak ada silang pendapat. Bahwa seorang perempuan kalau dia sedang haid, itu tidak boleh didatangi. Tidak boleh dilakukan ya jima. Hubungan suami istri. Kesepakatan berdalil
dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil mahid." Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahid. Katakan, itu darah najis, darah kotor. Jauhi perempuan saat dia haid. Jauhi perempuan saat dia haid. Maksudnya jauhi berhubungan badan. Jauhi berhubungan badan. Kenapa bisa kita bilang begitu? Yang dijauhi berhubungan badan karena saat turun ayat ini. Nabi SAW berkata di dalam riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Isna'u kulla syai'in illa nikah." Lakukan segala sesuatu kecuali nikah, berjima. Boleh segala sesuatu apa saja yang biasa dilakukan oleh suami istri, boleh. Yang tidak boleh adalah berhubungan badan, berjima saja. Adapun mencumbuinya, ya, beliau sebutkan sebentar. Wal istimta'u fima baina surati wal rukbah. Ini yang terakhir yang beliau sebutkan. Dan termasuk yang tidak boleh adalah mencumbuinya, tapi yang di antara pusar dan lutut. Itu termasuk yang tidak boleh dicumbui. Ya, kita sekarang berbicara tentang hukum mencumbui, mencium, memeluk istri yang sedang haid. Dia terbagi dua. Pertama, kita mencumbui di atas pusar, dari pusar ke atas. Yaitu dari kepala sampai ke pusar. Itu bahasa lainnya. Dari pusar ke atas, dari kepala sampai pusar. Dari lutut ke bawah. Dari lutut ke bawah. Pusar ke atas, dari pusar ini, ya, sampai dari kepala sampai pusar, boleh disepakati. Seorang suami, dia mencium istrinya, ya, di atas ini, boleh. Pipinya, lehernya, semua Anda perlu Anda rinci. Karena takutnya anak muda kasihan. Kalau orang yang sudah menikah, alhamdulillah aman negara. Tapi yang masalah ini yang belum menikah. Tapi ilmu, bagus ilmu. Karena nanti kalau antum menikah, baru akad tiba-tiba haid. Bales ke ini. Iya. Apakah langsung libur? Enggak. Tidak ada silang pendapat. Boleh. Kalau dari rambut sampai ke pusar. Enggak pakai apa-apa boleh. Demikian pula ke bawah. Dari lutut sampai ke kaki bawah. Ini disepakati tidak ada silang pendapat. Yang diperselisihkan adalah antara lutut dan pusar. Boleh enggak di situ? Dicumbui. Enggak dimasukkan. Mohon maaf, enggak di apa ya? Enggak di apa? Kita sudah menikah? Oh sudah, alhamdulillah. Baik. Katanya timba enggak masuk di sumur. Iya, dia di sekitarnya tidak masuk. Ini kalau suami boleh enggak pakai apa-apa? Enggak apa-apa, boleh. Bahkan boleh sampai keluar maninya. Kan Nabi bilang, lakukan semuanya. Kecuali itu tadi, timba enggak boleh masuk di sumur. Gimana ini kalau di situ? Antara pusar dan lutut. Ini yang diperselisihkan. Sebagian para ulama mengatakan, enggak boleh. Harus di situ ditutup pakai sarung.
Sebagiannya. Mereka berdalil dengan beberapa dalil dalam hal ini. Dalil pertama kata mereka, Nabi SAW di dalam hadits ya Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menyuruh Aisyah untuk pakai sarung, yaitu yang dipakai dari pusar ke bawah. Kemudian Nabi mencumbuinya. Jadi pakai sarung dan Nabi mencumbuinya. Ini yang mereka katakan yang menunjukkan tidak bolehnya. Sementara ulama yang lain, dan ini dikatakan oleh mayoritas, boleh saja walaupun tidak pakai sarung. Karena kenapa? Hadits yang disebutkan tadi itu perbuatan Nabi. Dan perbuatan itu hukumnya apa? Menunjukkan sunnah. Sunnah pakai sarung, tapi kalau dia tidak pakai apa-apa, boleh. Bahkan telah dinukil Nabi SAW juga pernah melakukannya. Istrinya tidak pakai apa-apa. Bahkan di antara pusar dan lutut. Kan Anas bilang, lakukan semuanya kecuali apa? Yang itu. Boleh di sekitar itu. Di paha, pokoknya antum terserahlah. Di mana saja antum bisa. Kecuali jangan yang satu itu. Kan Nabi bilang, lakukan segala sesuatu kecuali itu. Iya. Kecuali bagi yang mengkhawatirkan dirinya. Kalau sudah lihat ikan, kucing susah menahan diri. Kalau dia tidak mampu menguasai dirinya, maka jangan bergembala di daerah perbatasan. Semua kita tahu diri kita, semua kita tahu. Iya kan? Saya tidak perlu ukur, karena saya tidak tahu gimana antum. Jelas antum tahulah diri antum. Iya. Karena kalau kita berburu di sekitar itu dikhawatirkan. Domba kita akan makan rumput tetangga. Dipahami ini kan? Secara umum kata Nabi SAW, man hama haulal hima yusiku ayyarta'afi. Siapa yang mengembalakan dombanya di sekitar daerah perbatasan, dikhawatirkan dia akan makan rumput yang melewati perbatasan. Jadi kalau antum tahu diri antum dah mampu berkuasa, apalagi anak muda ya, kalau orang tua ya biasa bisa. Walaupun ada juga orang tua yang tidak mampu. Tapi ini kebanyakannya begitu. Kebanyakannya begitu. Kalau bisa, kalau memang mau mengeluarkan maninya sampai selesai di tempat lain. Kan halal mau di mana saja, di perut kah, di mana saja, pokoknya sikat. Iya, lakukan semuanya kecuali itu saja. Mungkin antum pahami? Paham? Sini? Baiklah, sudah. Iya. Selesai. Yang penting antum sudah paham. Iya. Jadi dari sini pula sebagai penutup, seorang istri kalau haid jangan tinggalkan yang namanya berhias untuk suami. Sebagian perempuan kalau haid seakan-akan sudah tidak bersuami lagi. Tidak berhias, malas mandi. Ini bahaya ini Pak Wandi ya. Ini mengancam suasana kehidupan. Iya. Jadi karena sebagian orang kadang di anak pribadi dia bilang, susah kalau satu Ustaz. Kalau dia haid, libur sing. Ya, siapa bilang kalau haid libur? Istri haid, kita tetap berkebun. Cuman jangan mencangkul di situ. Kita boleh mencangkul di tempat lain. Begitu Pak Oki ya. Jadi tidak ada libur. Dipahamkan? Tapi ini istri. Istri. Ya. Ya harus dia tetap berhias. Iya. Harus. Lihat Nabi SAW. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha haid. Belum suruh pakai sarung. Baru belum cumbui.
Tetap dia pakai baju dinas. Tetap. Iya. Dilakukan. Ini kemudahan dalam syariat kita berbeda dengan orang sebelum kita. Orang sebelum kita, di antara mereka ada yang istrinya kalau haid sudah tidak lakukan apa-apa lagi dengan istrinya. Bahkan masakannya tidak dimakan, tidur tidak satu selimut, sebagian mereka. Islam tidak. Tetap boleh lakukan semuanya kecuali nikah. Kecuali nikah. Ini alhamdulillah kemudahan dalam syariat kita. Selesai tentang haid. Kemudian beliau juga ikutkan masalah junub yang tidak boleh dilakukan. Karena junub dengan haid itu sama. Sama-sama hadas besar. Kita selesaikan supaya pekan depan kita langsung masuk di pembahasan sholat. Alhamdulillah. Kata beliau, wa yahrumu alal junubi khamsatu asya. Haram bagi orang yang sedang junub 5 perkara. Haram bagi orang yang sedang junub 5 perkara. Pertama, as-sholatu, tentunya jelas disepakati. Haram sholat bagi orang yang sedang junub. Ya, sampai dia mandi. Wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Ini diperselisihkan tadi. Yang kuatnya boleh membaca. Karena Nabi SAW berzikir kepada Allah di setiap keadaan. Hadits yang dipakai oleh orang yang mengatakan tidak boleh, doif. Bahkan Syekh Albani mengatakan apa tadi? Mungkar. Sudah kita baca tadi hadisnya. Karena digandengkan dengan masalah haid. Iya. Wa masul mushaf. Iya, ini dibenarkan. Betul. Seorang sedang junub tidak boleh menyentuh langsung mushaf. Kalau dia mau menyentuh maka pakai alas. Atau dia sentuh lewat apa? Yang lain. Misalnya aplikasi di HP-nya itu kan tidak menyentuh langsung. Boleh dia baca dari itu. Wat tawaf. Betul. Demikian pula tawaf. Juga disepakati. Tidak boleh seorang yang sedang junub untuk tawaf. Di Ka'bah. Kalau dia mau tawaf wajib dia mandi suci dulu. Mandi junub. Wajib dia mandi junub. Kemudian yang terakhir kata beliau. Walubtu fil masjid. Diam di masjid. Ini diperselisihkan. Pendapat yang benarnya seperti orang yang haid tadi. Yang haid saja. Kalau dia mampu melindungi darahnya supaya tidak jatuh ke masjid. Apa hukumnya tadi? Boleh. Demikian pula yang junub. Yang junub kan lebih ringan daripada apa? Haid. Karena tidak ada darah. Tidak ada darah. Pendapat yang benarnya boleh bagi seorang yang sedang junub masuk masjid. Ini 5 perkara. Kemudian beliau ikutkan terakhir orang yang berhadas kecil. Beliau berkata, wa yahrumu alal muhdits. Diharamkan bagi orang yang sedang berhadas kecil. Habis buang air kecil, buang air besar, kentut, itu semua hadas kecil. Itu semua hadas kecil. As-sholah, betul itu disepakati. Haram bagi seorang perempuan yang seorang lelaki atau perempuan yang sedang hadas kecil. Yaitu habis buang air kecil atau buang air besar atau kentut belum berwudu, haram sholat. Ini disepakati. Berdalil dengan Quran, hadits Nabi SAW yang sangat banyak. Di antara misalnya Qurannya, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya. Kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang beriman, apabila kalian mau berdiri sholat, cuci wajah kalian, tangan sampai ke siku, usap kepala kalian, dan cuci kaki kalian sampai mata kaki. Demikian pula sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata menjelaskan hal ini, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahadatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima sholat salah seorang dari kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Jelas, alhamdulillah. Kemudian yang berikutnya, wa masul mushaf, sama orang yang berhadas kecil dilarang untuk menyentuh langsung mushaf. Sama juga. Karena hadas sama-sama aja. Kecil atau besar sama-sama. Dilarang. Wa hamluhu, dan membawanya. Membawanya tadi dirinci.
Kalau bawa langsung dengan tangan, betul. Tapi kalau dia bawa dengan tas dan semisalnya, boleh. Karena hadas besar saja boleh, apalagi hadas kecil. Dipahami? Ini alhamdulillah selesai. Berikutnya langsung beliau katakan kitabus sholat. Kitab tentang sholat. Alhamdulillah ini pertemuan ke-16 kita menyelesaikan kitabut toharoh. Alhamdulillah. Iya. Setelah itu kita akan memulai dengan pembahasan sholat insya Allah. Kita adzan dulu baru masuk di tanya jawab. Bismillah, kita masuk di tanya jawab. Ini ada beberapa pertanyaan lewat kertas. Pertanyaan pertama, apakah sah pernikahan jika ijab kabul pada saat haid? Dan jika tersentuh dengan yang bukan mahram karena memakaikan tata rias pengantin itu seorang laki-laki kerja di salon. Iya, pernikahannya sah. Tidak ada syarat dari pernikahan itu harus suci dari haid. Syarat pernikahan itu yang penting ada mahar, ada laki-laki dan ada perempuannya, 2 saksi dan wali nikah. Kapan terpenuhi ini, maka sah pernikahannya. Walaupun dia sedang haid. Walaupun dia sedang haid, sah pernikahannya. Dan jika tersentuh dengan bukan mahram, tetap sah pernikahannya, cuman dia dosa. Sama juga sama. Hukum pernikahannya sah walaupun dia disentuh oleh laki-laki karena tadi, tapi dia berdosa karena tidak boleh seorang disentuh oleh laki-laki yang bukan mahram. Tidak boleh disentuh oleh laki-laki yang bukan mahram. Kemudian berikutnya, saya terkadang haid 2 kali dalam sebulan Ustaz. Di mana antara 2 haid itu terkadang hanya 14 hari masa suci. Atau pernah juga hanya 12 hari masa suci. Tetapi sifat darah dan kondisi haid semua sama. Apakah ini bisa dikatakan haid? Karena waktu juga sama. 6 atau 7 hari. 6 atau 7 hari. Iya. Di dalam masalah ini, dilihat dulu riwayat kita. Kalau sebelumnya biasa haid sekali, kemudian tidak tiba-tiba berubah karena ada sesuatu yang terjadi misalnya, makanya ikut kebiasaan pertama. Yang diikuti adalah kebiasaan pertama. Tapi kalau kita tidak punya kebiasaan dari awal, memang tidak pernah teratur, maka di sini ikut ciri darah. Ikut dari ciri darah. Jadi tergantung keadaan kita yang mana. Ikut ciri darah. Kalau kita tidak punya kebiasaan. Kalau tidak punya kebiasaan. Itu yang diarahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kalau kita tidak punya kebiasaan, juga tidak tahu ciri darahnya, maka ikut kebanyakan perempuan. Haidlah 6 atau 7 hari, biasa. Selain itu jangan dianggap haid. Selain itu jangan dianggap sebagai darah haid. Jadi kita sekarang masukkan diri kita di mana? Dari yang kami sebutkan wallahualam. Kemudian berikutnya, batalkah sholat jika 1 kali salam dalam dalam membaca, jika 1 kali salam karena lupa. Terus
Oh, bukan salam, afan-afan. Ini berarti batalkah sholat jika satu kali salah dalam membaca huruf dalam surah Al-Fatihah. Jadi dia baca Al-Fatihah, satu hurufnya salah, begitu mungkin ya? Iya. Seperti membaca huruf nun. Tetapi harusnya dibaca mim. Gimana ini? Tapi dibaca huruf mim. Yaitu nun dia baca apa? Mim. Misalnya huruf apa itu? Pada saat ayat apa itu? An'amta misalnya. Dia baca apa? Anta. Atau iyyaka nasta'in. Dia baca apa? Iyyaka nasta'in. Seperti misalnya. Kan nun akhirnya. Tapi dia baca apa? Mim. Apakah sah sholatnya? Apakah sah sholatnya tersebut? Kalau dia sadar, tidak sah. Wajib dia ulang Al-Fatihahnya. Langsung di tempat itu. Tapi di sini ada pertanyaannya garis panah ke atas. Karena lupa. Karena lupa. Iya. Dia lupa hurufnya. Kabur antara mim atau apa? Nun. Terbalik. Apakah sah sholatnya? Nah, ketika kalau ini dirinci. Kalau dia ingat langsung waktu itu, wajib dia ulang. Kalau dia ingat langsung. Saat dalam sholat. Demikian pula kalau dia ingat langsung setelah sholat, masih dekat waktunya, ganti rokaat yang dia salah. Walaupun dia sudah salam, tidak apa-apa, dimaafkan. Karena pernah kejadian dari Nabi kita Muhammad SAW, beliau sholat 2 rokaat saja. Setelah itu beliau duduk, dan orang-orang yang keluar sudah keluar, dikatakan kepada beliau, sholatnya kurang 2 rokaat. Maka beliau langsung berdiri padahal sudah salam. Dan menambah yang kurang. Nah, di sini kalau tadinya kita ragu, kita lupa, setelahnya kita ingat lihat mushaf masih dalam waktu dekat, maka langsung tambah. Rokaat yang kita salah baca. Langsung tambah. Kalau sudah lama, bertobat. Kalau sudah lama, yang wajib bagi kita adalah apa? Bertobat dalam hal tersebut. Wallahualam. Kemudian pertanyaan berikutnya, jika kita membaca surah Al-Kahfi atau Al-Mulk pada buku saku praktis atau membaca pada aplikasi di HP, apakah tetap mendapatkan keutamaannya meski bukan membacanya di Al-Quran? Tetap. Karena keutamaan membaca Al-Quran itu adalah membaca Qurannya. Karena Nabi SAW katakan seperti itu. Man qara'a al-Quran. Man qara'a harfan. Ya, min kitabillah. Siapa yang membaca satu huruf dari Quran. Dia mendapatkan 10 kebaikan. Apapun medianya, Quran itu ditulis di mushaf. Ya, atau ditulis di aplikasi HP-nya. Yang penting dia baca huruf Quran. Ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahalanya sama. Pahalanya sama, wallahualam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa benar bahwa setelah suami mentalak istri, lalu sebelum habis masa iddah, selang beberapa hari saja, dia mengucapkan talak, dalam kurungnya, si suami merujuk istrinya dan berhubungan badan. Maka hitungan talak tadi itu terhapuskan. Sehingga jatah talak kembali menjadi 2 kali. Betul. Karena setiap kalau orang mentalak istrinya, kemudian dia berhubungan badan, kali 0. Iya, kali 0 lagi. Batal yang dia ucapkan tadi. Batal yang dia ucapkan tadi dengan dia berhubungan badan. Karena talak 1, talak 2 itu dihapuskan oleh berhubungan badan antara suami istri. Dia rujuk, kemudian dia berhubungan, langsung batal.
Berbeda dengan talak 3. Kalau talak 3, ketika belum keluar masa iddah, wajib akad yang baru. Kalau talak 3, itu bedanya. Ya, wajib dia akad yang baru. Kalau sudah jatuh talak 3 tapi belum keluar masa iddah. Kalau sudah keluar masa iddah, dia sudah talak 3. Sudah 3 kali haid. Haram baginya untuk rujuk. Kecuali setelah itu perempuan, mantan istrinya menikah dengan orang lain, kemudian diceraikan. Baru boleh menikah lagi dengan akad yang baru, mahar yang baru, dan saksi serta wali. Itu terkait dengan apa yang ditanyakan, wallahualam. Kemudian pertanyaan berikutnya, saya pernah mengajar anak mengaji. Dan tidak sengaja memegang buku mengajinya, yaitu Al-Quran. Apa hukumnya bila tidak sengaja? Tidak berdosa. Ketika kita tidak sengaja, itu tidak berdosa. Tidak berdosa. Di sini ada berikutnya tentang darah haid. Saya pernah dengar bila darah haid sudah berubah warna menjadi merah atau sudah jadi kecoklatan seperti keputihan, maka sudah boleh mandi bersih? Enggak, belum. Kalau keruh atau coklat itu bersambung dengan darah haid, itu masih terhitung haid. Nanti tidak terhitung kalau keluarnya itu setelah keluar masa suci. Keluar tanda suci. Sudah keluar cairan putih, dari seorang perempuan, itu sudah suci. Setelahnya keruh lagi atau coklat lagi, maka itu tidak dianggap haid. Adapun kalau bersambung, maka dianggap haid. Itu Allah alam. Bismillah, saya ada 2 pertanyaan Ustadz. Silakan. Saya pernah membaca sebuah tulisan bahwa wanita pertama haid itu adalah keturunan Bani Israel. Tapi di sisi lain pernah juga saya membaca tulisan Siti Hawa lah yang pertama kali haid. Mungkin bisa saya diberitahu sejarah awal haid itu dari mana sumbernya? Itu yang pertama. Baik, Masya Allah. Yang kedua ini pertanyaan dari YouTube Ustadz. Baik. Titipan. Satu dulu Pak ya, supaya saya tidak lupa. Iya. Jadi belum baca 2 versi ya. 2 versi. Iya. Yang benarnya adalah yang kedua yang kita nukil. Karena haid ini, kata Nabi SAW adalah kataballahu ala banati Adam. Ini adalah ketentuan Allah atas perempuannya dari anak Adam. Perempuannya. Itu masuk juga siapa? Istrinya Nabi Adam. Cuman kita bilang tadi Siti Hawa, tidak ada Sitinya Pak. Nama istri Nabi Adam adalah Hawa. Hawa, bukan Siti Hawa. Jangan kita tambah-tambah namanya istrinya orang. Iya. Jadi namanya adalah Hawa. Iya, bukan Siti Hawa. Bukan Siti Hawa. Jadi dia perempuan juga masuk dalam haid. Adapun di Bani Israel tidak. Haid tidak. Kan ini mulai dari ini kewajiban ketentuan atas semua perempuan dari manusia. Dari anak Adam. Ini berlaku apa? Haid. Jadi penukilan yang kedua itu yang benar. Yang benar. Adapun kita bilang sebabnya adalah menunjukkan dia sehat. Haid itu menunjukkan perempuan itu sehat. Tidak dalam keadaan sakit. Itu wallahu alam. Saya menambahkan sedikit Ustadz. Silakan. Pernah juga saya baca bahwa Hawa itu haid karena dia terkena getah dari pohon huldi. Apa betul itu Ustadz? Itu hanya cerita Pak. Oh iya. Pertanyaan berikutnya Ustadz dari YouTube. Baik. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Bolehkah kita membersihkan darah haid atau mencuci tempat tampung haid di masjid atau toilet masjid? Kalau dalam masjid tidak boleh Pak.
Kalau di toilet masjid, iya boleh. Kan enggak ke masjid. Boleh. Enggak apa-apa. Dibolehkan, di mana saja boleh. Sudah? Alhamdulillah. Baik, berikutnya ini masih di kertas. Bagaimana hukum menahan buang air kecil atau buang angin pada saat ingin sholat? Iya, enggak boleh. Ketika itu mengganggu kita, nanti ketika masuk dalam sholat, tidak boleh. Karena Nabi SAW melarang hal tersebut. Bahkan Nabi bilang, la sholata bihadrati to'am, wala huwa yudafi'ul akbatan. Tidak ada sholat kalau makanan sudah dihidangkan. Tidak ada sholat kalau makanan sudah dihidangkan. Kita tadinya mau makan, makanan sudah dihidangkan. Komat. Tidak ada sholat bagi. Karena nanti kita sholat akan memikirkan itu ayamnya, telurnya. Ya. Tidak ada sholat kata Nabi SAW. Tidak pula kata Nabi SAW ketika dia menahan dua yang berat. Maksudnya air besar atau air kecil. Kita pergi buang dulu, baru kita sholat. Karena Nabi bilang lah sholat. Walaupun di sini para ulama berselisih pendapat tentang larangan di sini. Ada mengatakan haram, ada mengatakan makruh. Ada mengatakan haram, ada pula yang mengatakan makruh. Wallahualam. Ketika pemerintah mengeluarkan anjuran memakai masker, menjaga protokol kesehatan, apakah ia mendapat pahala selama mengikuti anjuran pemerintah? Ya tentunya. Taat ikut anjuran pemerintah itu kan ibadah. Dia dapat pahala selama bukan maksiat. Itu mendapat pahala. Apakah boleh menghadiri majelis ilmu untuk mencari ketenangan? Mencari pahala. Ya, jangan mencari ketenangan, mencari ilmu. Mencari ilmu. Iya. Ini ada pertanyaan, bukan pertanyaan mungkin ya. Mohon doanya Ustadz. Doa ya. Kami telah menikah lebih dari setahun. Qadarullah belum dikaruniai keturunan. Selain periksa ke dokter, apakah kiat-kiat dalam syariat untuk memperoleh keturunan yang soleh dan soleha? Iya. Anak itu pertama, itu rezeki dari Allah. Allah memberikan siapa yang dikehendakinya. Dan siapa yang Allah ketahui, dia butuh kepada itu. Kalau Allah tahu kita tidak butuh, Allah tidak kasih. Allah tidak kasih. Jadi untuk menghadapi hal tersebut kita bersabar. Iya, banyak orang sudah lebih dari setahun, bukan lagi setahun. Ada orang sudah 8 tahun, sudah 10 tahun, belum dikasih anak, tapi setelah itu dikasih. Karena setelah dia butuh. Setelah dia butuh. Anak itu pemberian Allah. Pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, murni kehendak Allah. Tapi kita menempuh sebab. Sebab pertama alhamdulillah menikah, sekarang kita sudah menikah. Sebab kedua, boleh kita seperti yang kita sebutkan dalam pertanyaan, kita periksa lewat jalur kesehatan. Sebab kalau dari syariat, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah belum pernah ditanya oleh seorang yang belum dikasih keturunan. Apa yang harus dilakukan supaya diberikan keturunan? Kata beliau beristighfar kepada Allah. Beliau katakan banyak beristighfar. Banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama alaikum midororo wa yumdidukum bi amwali wa banin
wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, beristighfarlah kepada Rob kalian. Sesungguhnya Rob kalian adalah Maha Pengampun. Kalau kalian beristighfar kepada Allah, yursilis sama alaikum midrara, hujan akan turun kepada kalian. Wa yumdidukum, ini menjadi poinnya. Wa yumdidukum bi amwal wa banin. Dan Allah akan melapangkan harta kalian dan anak keturunan. Jadi istighfar itu sebab mendapatkan keturunan. Istighfar adalah sebab mendapatkan keturunan. Itu yang belum jawab, wallahualam. Ini ada pertanyaan. Saya biasa duduk di bagian depan dalam majelis ilmu. Selain agar bisa lebih serius mencatat faedah, juga agar sering terlihat oleh Ustadz. Berharap jika Ustadz kelak masuk surga, Ustadz mencari orang-orang di sekitarnya termasuk yang sering hadir di majelisnya. Apakah boleh niat seperti itu atau bagaimana sebaiknya? Iya, pertama enggak boleh. Kita enggak boleh niat supaya dilihat oleh Ustadz. Supaya Ustadz juga mencari. Nanti Ustadznya masuk neraka. Naudzubillah kan begitu. Kita kan enggak tahu. Iya, enggak tahu. Kita ini, iya, kita cuma bisa berharap menjadi penduduk surga. Menjadi penduduk surga. Iya, kita hadirlah karena Allah. Hadir di depan karena memang karena Allah. Ingin mendapatkan ilmu. Seperti di hadis Nabi SAW ada 3 orang itu. Satunya masuk, duduk di depan, cari tempat kosong. Satunya duduk di belakang, malu maju. Satunya pergi. Kan yang di depan, Nabi SAW katakan yang pertama maju karena mencari ilmu, ingin mendengar ilmu, Allah maju kepadanya. Satunya malu-malu maka Allah malu-malu kepadanya. Satunya berpaling maka Allah berpaling darinya. Jadi ke depan karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengharap dilihat oleh orang. Adapun terkait dengan Ustadz, kita dilihat oleh Ustadz itu bukan itu. Yang benarnya adalah kita cinta ya kepada seorang Ustadz karena yang dia bawakan berupa Al-Quran dan Sunnah. Maka antum akan bersama orang yang antum cintai. Ya, sebagaimana dalam hadits Nabi SAW. Almar'u ma'aman ahabbah. Seorang akan bersama yang dia cintai. Hadits ini dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kami tidak pernah berbahagia seperti kebahagiaan kami saat mendengarkan hadits itu. Iya kan? Kan kadang mereka sudah bilang enggak mungkin kita bersama Nabi SAW di akhirat. Bersama Abu Bakar, Umar, Utsman, orang-orang terdepan. Tapi ketika Nabi menyampaikan hadis ini, seorang akan bersama yang dicintai. Kami tidak mencintai kecuali Rasulullah SAW. Maka dengan harapan itu kita bersamanya. Kita bersamanya. Maka kalau antum datang menuntut ilmu, ya karena cinta ilmu. Cinta terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ya lewat para pewaris Nabi SAW. Ya itu yang dianjurkan. Yang dianjurkan. Kepada kita. Iya kepada kita. Dan terkait dengan yang antum mencari sunnah. Itu kita bersunnah dengan orang yang sudah meninggal. Itu lebih bagus daripada orang yang masih hidup. Orang masih hidup alhamdulillah kalau menjadi sebab kebaikan. Alhamdulillah tapi kan harapan kita adalah menjadi orang baik sampai akhir kan begitu. Iya cuman selama kita hidup itu tidak aman dari fitnah. Makanya cintailah orang jangan karena orangnya. Tapi karena apa yang dia bawa. Karena apa yang dia bawa. Kita cinta Nabi SAW karena dia Rasul. Beliau Rasul Allah. Bawa wahyu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikian pula para sahabat. Karena mereka adalah orang-orang yang membela dan membantu agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Demikian pula kita cinta para ulama karena mereka adalah pewaris para nabi dan Rasulullah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Kemudian berikutnya, anak diajarkan sholat di umur 7 tahun. Apakah beban syariat sudah dibebankan untuknya melaksanakan sholat dan berdosa jika meninggalkan sholat? Tidak. Itu membabi ta'lim. Itu dalam untuk mengajarkannya. Bukan beban untuknya. Bahkan kalau dia meninggalkan bukan berdosa. Karena itu babnya mengajarkan. Supaya dia terbiasa ya melakukan ibadah sebelum dia balik. Sebelum dia balik. Bagaimana jika seorang junub sementara sudah masuk waktu untuk menahan? Maksudnya menahan puasa ya. Apakah puasanya sah? Sah. Seorang junub misalnya. Dia datangi istrinya malam hari. Dia bangun sahur belum mandi langsung. Masuk waktu subuh, adzan, apakah sah sholat puasanya? Sah. Berdasarkan ini disepakati, tidak ada perselisihan pendapat. Dikabarkan oleh Ummu Salamah, demikian pula Aisyah radhiyallahu taala anhuma, Nabi SAW katanya Aisyah pernah junub dari keluarganya. Ya junub karena mendatangi istri di malam hari di bulan Ramadan. Dan belum tidak mandi kecuali sudah adzan. Kecuali sudah adzan. Sah puasanya. Sah puasanya. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana hukumnya gaji lewat bank sedangkan bank riba? Bagaimana menjelaskan ke teman saya Ustaz? Gajinya halal. Selama pekerjaannya mubah, halal, gajinya halal walaupun dia lewat bank. Yang haram itu di bank kalau dia membungakan uangnya. Menggandakan uang di bank. Adapun lewat itu halal. Gajinya untuknya. Ustadz, bolehkah sholat witir 1 rakaat saja setelah tidur? Karena anak kadang bangun pas mau adzan, jadi waktunya mepet. Boleh, alhamdulillah. Karena sholat witir itu paling sedikit 1. Paling sedikit 1. Paling banyak yang Nabi lakukan adalah 11 rakaat atau 13 rakaat dengan 2 rakaat ringan. Dengan 2 rakaat ringan. Boleh 1 saja. Boleh 1 saja. Ini pertanyaan alhamdulillah menarik ini. Kan terkait dengan pembahasan kita tadi. Alhamdulillah banyak cara untuk suami ketika istri sedang haid. Alhamdulillah tadi memang kita fokus itu. Banyak cara. Bagaimana kalau istri yang ingin sementara dia dalam keadaan haid? Ini juga alasan kadang seorang perempuan enggan dicumbui pada saat haid. Iya, ya kalau ingin biarkan saja suaminya mencumbuinya. Kan seorang perempuan itu bisa juga puas seperti laki-laki, tidak harus disangkul tempatnya. Tidak harus. Dia akan orgasme juga dengan disentuh bagian-bagian yang dia akan juga, ya dipahamilah. Saya agak sulit membicarakannya ini. Bahkan lebih, lebih sensitif, lebih banyak sensitifnya dari badan perempuan daripada laki-laki. Daripada laki-laki. Lebih banyak. Saya tidak perlulah sebutkan, suami semua tahulah. Ya demikian pula istri, saat seorang suami mencumbui istrinya, dia tahulah di mana tempat-tempat yang istrinya itu ada refleks baliknya. Kalau dia mencumbuinya. Iya enggak? Gimana ini Pak Oki? Betul enggak Pak Oki? Iya. Mana tadi saudara saya? Iya kan Pak Oki? Iya baiklah. Alhamdulillah. Nanti kalau yang belum menikah dia akan tahu nanti. Jadi boleh dia puaskan istrinya, kan enggak harus yang di situ. Dan jelas seorang istri juga akan sama.
Boleh juga memang kalau memang harus di tempat itu kan boleh dia pakai sarung. Kan boleh di luar sarung. Enggak boleh, yang enggak boleh kan di, iya kan? Pokoknya boleh terserah mau di pangku, di paha, di apa. Urusan suami sama istri. Dan istri mencari juga bisa mencari posisi yang membuatnya dia juga bisa mendapatkan apa yang didapatkan oleh siapa? Suami. Karena secara syar'i juga suami itu juga dituntut untuk memberikan kepuasan terhadap istrinya. Makanya sunnahnya misalnya contoh ini satu contoh saja. Seorang suami kalau dia berhubungan badan dengan istrinya, tidak boleh setelah dia keluar maninya cabut senjatanya. Dia biarkan juga dulu. Kadang kan istri lebih lambat daripada apa? Suami. Kalau jadi dia kan rasa, dia tahu. Kalau istrinya juga lagi mendapatkan apa yang biasa dia dapatkan. Jadi dia tunggu juga istrinya sampai ini, sampai juga mendapatkan itu. Ya, itu yang dia lakukan. Pokoknya sampai kamu mendapatkan madunya dan dia mendapatkan madumu. Maksudnya madu kepuasan, bukan madu yang dipahami dalam bahasa kita. Madu dalam istri kedua. Bukan. Ini maksudnya manisnya. Dipahami ini? Jangan sampai salah paham kini. Iya. Jangan sampai diterjemahkan, dimaknai ucapan anak. Sampai dia dapat madunya, maksudnya istri kedua. Bukan, maksudnya manisnya. Manisnya dalam berhubungan suami istri. Bagaimana cirinya suami dayut? Suami dayut itu adalah suami yang membiarkan kemungkaran di keluarganya. Dia tidak nasihati. Dia tidak nasihati. Bagaimana tahapan hadapi pasangan yang dikhawatirkan nusyuznya? Iya. Kalau dikhawatirkan seperti itu, tahapannya ya berdamai ya. Boleh dia tetap bersama suaminya kalau memang suaminya tidak suka lagi dia. Boleh dia biarkan dia bersama madunya kalau ada. Ini madu yang tadi ya, madu bukan yang tadi lagi, madu yang lain. Nusyuz itu dia seorang pasangan suami istri, dia punya 2 istri misalnya. Misalnya dikhawatirkan suaminya ini akan lebih yang satu, boleh dia berdamai. Sudah malam saya untuk di sana saja. Itu kalau dikhawatirkan seperti itu. Boleh dia berdamai dalam hal tersebut. Wallahu a'lam. Apa hukumnya asuransi? Oh enggak tahu. Enggak tahu jawabannya. Kita cukupkan ya. Sisa satu lagi. Bolehkah berhubungan intim jika darah haid sudah habis, tapi belum mandi junub? Tidak boleh. Dilarang dalam Al-Quran. Ya, disebutkan hatta yatahurna. Sampai, masih naik ya. Alhamdulillah, ampun Pak. Baik. Jadi, apa namanya? Kan tadi dilarang untuk mendatangi istri. Allah katakan hatta yatahurna, sampai dia suci. Sampai dia suci ini dikatakan selanya. Fa'idha tatahharna. Fa'idha tatahharna. Kalau dia sudah bersuci. Artinya sudah mandi dari haid. Sudah mandi dari haid. Maka silakan datangi istri. Jadi bukan sucinya, mandinya. Ada juga pernah orang bertanya sama anak, mungkin bukan di sini. Bagaimana Ustaz kalau sudah mau sekali? Ya sudah langsung siram saja di atas kepala. Kan tidak perlu. Ini lain, siram di atas kepala, semuanya tersiram, sudah boleh suaminya bercocok tanam. Sudah boleh. Bagaimana kalau tidak ada air? Tayamum, sudah boleh. Jangan dipersusah. Jangan dipersusah. Yang jelas harus mandi, kalau bisa mandi. Kalau tidak bisa mandi, harus bertayamum, baru boleh. Baru boleh. Itu wallahualam. Alhamdulillah kita cukupkan, ini mohon maaf masih ada beberapa. Cuman waktu udah panjang ini, nanti akan lewat banyak. Ya kita cukupkan saja. Alhamdulillah. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.